Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usatun Hasanah dengan NIM 200211031 dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas IK 20C. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai subbab materi strategi dari bab 4 pada buku Budaya Perusahaan karya Purwanto. Berikut penjelasannya. Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif dan terintegrasi dengan teknik atau cara pencapaian tujuan-tujuan. Menurut Wijaya dalam bukunya A Market Driven Corporate Strategy pada tahun 2004, menjelaskan bahwa strategi adalah konsep multidimensi yang mencakup semua aktivitas penting di dalam sebuah lembaga bisnis. Wijaya juga menjabarkan dimensi-dimensi strategi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, strategi sebagai penentu sasaran jangka panjang perusahaan, program kerja, dan prioritas alokasi sumber daya. Yang kedua, strategi sebagai penentu bidang keunggulan perusahaan. Yang ketiga, strategi sebagai penentu tugas manajerial dalam perspektif korporasi, bisnis, dan fungsional. Yang keempat, strategi sebagai pola pengambilan keputusan yang saling mengikat, menyatukan, dan menggabungkan. Yang kelima, strategi sebagai penentu imbalan baik ekonomis maupun non-ekonomis perusahaan kepada stakeholder. Yang keenam, strategi sebagai pernyataan keinginan strategis untuk menarik organisasi ke kejayaan baru. Yang ketujuh, strategi sebagai cara untuk mengembangkan kompetensi utama perusahaan. Yang kedelapan, strategi sebagai upaya untuk menginvestasikan sumber daya dengan tujuan mengembangkan kemampuan yang memberikan keunggulan daya saing berkesinambungan. Mintzberg pada tahun 1987 mengemukakan bahwa strategi mengandung 5 pengertian yang disebut sebagai The 5Ps, yaitu yang pertama, strategi as plan atau strategi sebagai rencana. Strategi dibentuk untuk dilanjutkan dalam tindakan terhadap apa yang harus dilakukan dan dikembangkan secara sadar. Yang kedua, strategi can be applied. Strategi sebagai cara yang harus ditempuh. Yang ketiga, strategi as pattern atau strategi sebagai pola perilaku yang mencakup pemikiran, pandangan, dan tindakan organisasional. Yang keempat, strategi as position. Strategi sebagai penempatan organisasi, baik dalam konteks dengan lingkungan organisasi, pasar, maupun penguasaan sumber-sumber. Yang kelima, strategi as perspektif atau strategi sebagai sudut pandang dan masa depan organisasi yang memberikan gambaran tentang arahan dalam setiap tindakan pencapaian tujuan. Strategi dibangun dari ketidaktahuan dengan melibatkan sejumlah besar pengetahuan, informasi, dan kekuatan internal seperti kemampuan perusahaan untuk memproduk yang dikehendaki pasar atau sebanding dengan pesaing, maupun situasi eksternal seperti daya beli masyarakat atau ketersediaan sumber-sumber yang diperlukan. Menyusun strategi memerlukan berbagai informasi baik masa lalu maupun apa yang terjadi pada waktu penyusunan dengan berbasis pada kebijakan pokok perusahaan yang telah ditetapkan. Penyusunan diawali dengan analisis kondisi eksternal dan internal perusahaan dengan menggunakan berbagai ukuran yang dikembangkan yang mencakup kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan terhadap berbagai aspek operasional usaha. Trout pada tahun 2004 menyatakan bahwa kesuksesan ditentukan oleh kepemimpinan strategi yang tepat, karena strategi menentukan arah kompetisi, strategi mendikte perencanaan produk, strategi memberitahu Anda bagaimana berkomunikasi kepada pihak-pihak internal dan eksternal, strategi memberitahu Anda apa yang harus dijadikan fokus. Oleh sebab itu, tambahannya, memahami strategi sangatlah penting. Semakin baik Anda memahami strategi, semakin besar kemungkinan Anda akan memilih strategi yang tepat bagi kesuksesan. Dan semakin besar kemungkinan Anda bisa menghindari masalah-masalah besar yang mudah menghadang Anda dalam era persaingan yang sangat ketat dewasa ini. Pada era kompetisi yang semakin ketat, Trout berkeyakinan akan pentingnya merebut apa yang ada di benak konsumen dan menjadikan diferensiasi sebagai strategi unggulan perusahaan. Trout menyimpulkan dan menyarankan bahwa yang pertama, inti strategi adalah bertahan hidup. Yang kedua, inti strategi adalah persepsi.
persepsi adalah realitas. Yang ketiga, inti dari strategi adalah menjadi berbeda. Jika tidak memiliki atribut pembeda, Anda lebih baik memasang harga rendah. Yang keempat, inti dari strategi adalah persaingan. Kenalilah pesaing-pesaing Anda, hindari kekuatan mereka, eksploitasi kelemahan mereka. Yang kelima, inti dari strategi adalah spesialisasi. Lebih baik menjadi luar biasa dalam satu hal daripada jago dalam banyak hal. Yang keenam, inti dari strategi adalah kesederhanaan. Ide-ide strategis besar hampir selalu muncul dengan kata-kata sederhana. Yang ketujuh, inti dari strategi adalah kepemimpinan. Tidak seorang pun akan mengikuti Anda jika Anda tidak tahu kemana mesti melangkah. Yang kedelapan, inti dari strategi adalah realitas. Tujuan serupa dengan mimpi. Bangunlah dan hadapi realitas. Strategi harus kontekstual, tergantung dari kebutuhan masing-masing divisi atau departemen. Misalnya, strategi pengembangan sumber daya manusia, strategi pengembangan produksi, strategi pemasaran, atau strategi pengembangan organisasi. Strategi mengandung pertimbangan masa depan yang dibangun melalui pengembangan program, anggaran, prosedur, evaluasi, dan pengendalian. Evaluasi dan pengendalian terhadap strategi harus diperbarui selaras dengan program-program yang sedang dijalankan serta kondisi lingkungan. Strategi adalah keunikan, yaitu diferensiasi yang dapat menciptakan keunggulan. Oleh karenanya, Trout mendefinisikan strategi sebagai apa yang membuat Anda unik dan cara terbaik untuk menempatkan keunikan tersebut ke dalam benak konsumen dan prospek. Permasalahannya, bagaimana cara merebut benak konsumen? Yaitu ciptakan corporate brand. Corporate brand merupakan salah satu cara untuk menempatkan perusahaan dalam benak konsumen melalui logo dan slogan. Garuda Indonesia mengubah logo yang didasarkan pada ciri dan keunikan alam dan budaya Indonesia. Hasilnya sampai dengan tahun 1996-an, sebelum terjadi krisis multidimensi di Indonesia, penerbangan Garuda dari Eropa menuju ke Asia selalu penuh. Sayangnya, pertengahan tahun 2007, pesawat Indonesia mulai dilarang terbang ke Eropa karena dianggap tidak memenuhi standar keselamatan. Demikian juga Bank Negara Indonesia atau Bank BNI mengubah logonya dari berupa perahu layar menjadi angka 46 miring dan kata BNI dengan disertai slogan baru, yaitu melayani negeri kebanggaan bangsa. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai subbab materi strategi dari bab 4 pada buku Budaya Perusahaan karya Purwanto. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Mohon maaf atas ketidakjelasan dan kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.